Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alian Rahman dari SMP 1 Mundu. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang laporan orientasi P3K, pengenalan dan nilai etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Di slide selanjutnya yaitu ada data pribadi. Nama Alian Rahman SPD, tempat tanggal lahir Majalengka 1605-1997, alamat Blok Cantilan RT 2 RW 4 Desa Kedawung, Kabupaten Kedawung, Kabupaten Cirebon. Di sini riwayat pendidikan SD Rinjani tahun 2009, terus dilanjut SMP Negeri 15 Kota Cirebon tahun 2012, SMA Negeri 3 Cirebon 2015, dan Universitas Majalengka pada tahun 2022. Slide selanjutnya adalah latar belakang. Dalam UU nomor 20 tahun 2023 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi dari ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, layanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. ASN dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi, membuat suatu kegiatan yang mengedepankan kebijakan yang memberikan nilai tambahan bagi masyarakat, yang mempunyai tingkat kompetensi serta inovasi yang bagus, mampu mengembangkan ide kreativitas, serta melaksanakan kinerja dari tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dalam upaya membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, diperlukan proses pembelajaran dalam bentuk habituasi atau pembiasaan bagi P3K. Ya, untuk slide selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon setelah berlakunya UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, peserta mampu memahami program orientasi sekaligus mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Slide selanjutnya di sini saya akan membacakan rencana aksi perubahan SMP 1 Mundu. Yang pertama, tahun 2025 menyusun rencana pembelajaran yang berfokus pada siswa. Untuk tahun selanjutnya 2026 melakukan tes diagnosis kognitif dan non-kognitif. Tahun selanjutnya 2027 melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk tahun selanjutnya pada tahun 2028 melakukan pembelajaran yang bermotivatif. Dan pada tanggal 2029 menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Slide selanjutnya adalah nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 hingga 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon adalah 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.
Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahnya daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ya, untuk slide selanjutnya adalah struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Bisa dilihat pada gambar di sini. Mulai dari bupati dan wakil bupati, turun ke sekda dan seterusnya. Slide selanjutnya adalah sestra OPD atau unit kerja. Di sini saya akan membacakan visi misi SMP 1 Mundu. Buat visi SMP 1 Mundu adalah menjadi institusi pendidik yang menghasilkan generasi yang satuan, iman dan takwa, amanah, peduli, berprestasi dan inovatif dengan mewujudkan pengelolaan ekosistem belajar yang smart dan asri. Dan di sini bisa dilihat untuk misi dari SMP 1 Mundu, mulai dari 1, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan memperlihatkan aspek pengembangan kalender siswa merujuk pada profil pembelajaran Pancasila, sampai dengan nomor 10 yaitu pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah. Slide selanjutnya adalah manajemen kepegawaian P3K. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dan intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ada di sebelahnya ada penilaian kerja P3K. Penilaian kerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, ditingkatkan individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terstruktur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ya, untuk di slide selanjutnya di sini ditampilkan rencana aksi perubahan. Nah, di sini nomor 1 mulai dari penyusunan rencana pembelajaran yang berfokus pada siswa. Nomor 2 melakukan tes diagnosis kognitif dan non kognitif. 3 melakukan pembelajaran berdiferensiasi. 4 melakukan pembelajaran yang berinovatif. Dan 5 menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Di sini kalian bisa lihat sendiri dari tujuan kinerja, indikator, dan waktu perolehan. Nah, kita sekarang ke slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya di sini penutup kesimpulannya. Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi, pengenalan nilai dan etika di instansi P3K yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, setiap ASN P3K yang baru diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Kedua, salah satu syarat bagi P3K untuk memperpanjang kontrak kerja mereka adalah mengikuti orientasi ini. Ketiga, P3K diharapkan mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan, serta tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan yang mendalam mengenai tugas dan fungsi, serta visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon pada
para ASN P3K. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.